Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika, NIM 19050974019 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai DHCP server dan sedikit mempraktekkan mengenai DHCP server. Yang pertama, ada pengertian. DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan alamat IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer disebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Selanjutnya, ada cara kerja dari DHCP. Yang pertama, DHCP Discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server, atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, ada DHCP Offer. DHCP server yang mempunyai nomor IP dan memberikan penawaran ke klien tersebut. Bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server. Lalu yang ketiga, DHCP Request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir, ada DHCP Acknowledgement. DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Lalu selanjutnya, ada kelebihan DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC, klien, atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reachable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang dalam keadaan mati. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang kelima, DHCP akan memberikan suatu alamat IP
dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya, ada kekurangan dari DHCP server, yaitu semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak berhubung. Selanjutnya, ada metode konfigurasi. Yang pertama ada konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, yaitu pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Dan yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address, yaitu pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Dan selanjutnya ada skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Seperti yang tertera pada gambar di samping kiri, ada switch, access point 1, access point 2, lalu laptop, dan juga ada smartphone. Tidak lupa, ada juga fitur DHCP server. Setelah memasukkan fitur-fitur seperti yang sudah ada di sini, masukkan switch, access point 1, access point 2, server DHCP, laptop, dan smartphone. Lalu sambungkan menggunakan kabel strike. Jika sudah, kita lakukan setting pada AP1. Kita klik, lalu masuk ke config dan port 1. Lalu SSID, masukkan AP1. Lalu channelnya, channel 1. Untuk authentication-nya, kita menggunakan WPA2 PSK untuk AP1. Untuk passwordnya, kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kita close, lalu kita masuk ke setting untuk AP2. Config, lalu port 1. Kita masukkan AP2 sesuai dengan yang ada pada gambar ini. Untuk channel, kita menggunakan channel 6. Lalu authentication-nya kita tidak menggunakan WPA2 PSK, tetapi menggunakan disable dan tidak perlu kita masukkan atau kita tidak perlu menggunakan password seperti yang AP1 tadi. Lalu kita close. Setelah itu kita setting untuk laptop. Kita masuk ke physical, lalu sebelumnya kita off-kan terlebih dahulu. Kita ambil keluar, lalu kita masukkan WPC 300N. Kita masukkan, lalu kita on-kan kembali. Jika sudah, kita masuk ke config, lalu pilih wireless 0. Lalu untuk SSID, kita masukkan AP1 seperti di sini. Karena laptop ini akan terhubung dengan access point 1. Jika sudah, kita pilih untuk autentikasinya, yaitu WPA2 PSK, dan kita masukkan password seperti yang ada di access point 1 tadi, yaitu 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kita masuk selanjutnya ke untuk IP konfigurasi, kita pilih static, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.29, maksud saya 129. Untuk subnet max-nya 128. Jika sudah, kita bisa tutup. Lalu kita setting untuk smartphone-nya. Jika sudah, kita masuk ke config, lalu wireless 0. Untuk SSID kita masukkan AP2 karena smartphone akan terhubung pada AP2. Untuk authentication-nya kita disable. Lalu kita masuk ke configuration. Kita pilih yang static. Lalu kita masukkan IP 192.168.1.130. Untuk subnet max-nya 255.255.255.128. Jika sudah, kita tutup. Lalu kita setting untuk selanjutnya, kita masuk ke DHCP server. Untuk setting DHCP, kita masuk ke desktop dulu, lalu IP config, kita masukkan static 192.168.1.5.253. Lalu subnet max 255.255.255.128. Lalu default gateway 192.168.1.254, dan untuk DNS server kita masukkan 33.33.33.1. Setelah itu kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP. Untuk service kita on kan. Jika sudah on, kita setting untuk service-nya. Yang pertama ada pool name, masukkan nama service pool. Lalu untuk default gateway masukkan 192.168.1.254. Untuk DNS server masukkan 33.33.33.1. Lalu untuk start IP address 192.168.1.128. Lalu untuk subnet max, ini kita masukkan 151. Lalu untuk subnet max 255.255.255.128. Untuk maksimum number kita masukkan 50 maksimum. Lalu kita save. Jika sudah, kita masuk ke laptop, lalu IP configuration. Jika masih static, klik yang DHCP, lalu nanti akan muncul secara otomatis dengan IP address, subnet max, default gateway, dan juga DNS server seperti berikut, yaitu 192.168.1.151, subnet max-nya 255.255.255.128, lalu gateway-nya 192.168.1.254, lalu DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, bisa ditutup, lalu kembali ke smartphone.
lalu lihat ke IP configuration seperti yang laptop tadi, lalu ke DHCP, lalu IP address 192.168.1.154, subnet max 255.255.255.128, lalu default gateway-nya 192.168.1.254, untuk DNS server 33.33.33.1. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan pengecekan melalui ping. Kita kirim message. Tertera di pojok sini adalah successful jika sudah terhubung. Successful. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan ngeping melalui command prompt, yaitu 192.168.1.151. Sebelum itu kita ketikkan juga ping, kita masukkan ping. Kita coba apakah berhasil, dan hasilnya berhasil. Cukup sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.